Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 2 dari manajemen SDMJ akan mempresentasikan koperasi UKM, kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia dengan dosen pengampu Nimade Setia Utami SEMM. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 2. Yang pertama, di sini ada Fitri Dewi Haryani sebagai pembicara 1, yang kedua Flavianus Andrugagu sebagai pembicara 2, dan yang ketiga Igede Wahyu Mahendra sebagai pembicara ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pembicara 1 untuk memulai presentasi. Pembangunan Koperasi dan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip koperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Yang selanjutnya ada tantangan, kendala, dan peluang pembangunan. Yang pertama ada tantangan dalam pembangunan koperasi. Tantangan dalam pembangunan koperasi adalah pengembangan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju dan mandiri, serta memiliki daya saing, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan anggota. Yang kedua ada kendala. Kendala utama yang dihadapi, yang juga merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya, adalah tingkat kemampuan dalam profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang umumnya belum memadai. Selanjutnya di sini terdapat peluang. Pembangunan koperasi akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan agar mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar menghimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh, serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian di Indonesia terhadap perekonomian dunia. Selanjutnya terdapat arahan, sasaran, dan kebijakan pembangunan koperasi. Yang pertama, arahan pembangunan koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sekoguru perekonomian nasional yang tangguh. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga. Selanjutnya ada sasaran. Dalam pembangunan koperasi terdapat 4 sasaran yang ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pengembangan usaha, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga peran pemerintah, yang keempat kerjasama internasional. Yang terakhir ada kebijaksanaan pembangunan koperasi. Secara umum, kebijakan dalam pembangunan koperasi ialah: yang pertama, meningkatkan akses dan pangsa pasar, yang kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, yang keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya, yang kelima, mengembangkan kemitraan. Terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih.